Bisnis itu atau apapun yang melibatkan strategi itu ibarat kita main catur. Seorang grandmaster ya, dia akan memahami 5 langkah ke depan. 5 langkah ke depan dia akan paham. Jadi satu langkah ini kalau dia jalan ke, misalnya pion maju, yang sana mau ngapain nih? Kalau dia yang majunya kuda, ini mau ngapain? Dia sudah punya rencana-rencana, tindakan, gerakan yang mana, terus kalau lawan melangkah bagaimana. Begitu juga dalam bisnis. Jadi kita harus punya rencana 1, rencana 2, plan A, plan B, plan C. Jadi kalau nggak begini gimana? Karena dalam kehidupan itu biasanya nggak linear. Kita tadinya mau jualan kelontong misalnya, nggak taunya baru aja direncanain, tetangga udah buka persis toko kelontong yang kita rencanakan. Modal masih ada, ya. Istri tadi rencananya mau 5 juta itu digunakan untuk beli emas. Nah, pertanyaan berikutnya, begitu keadaannya berubah, tadinya kan market size-nya pasti gede nih, karena buka kelontong, toko kelontongnya nggak ada. Wah, ini gimana nih? Nah, ini saya belajar ke ibu saya nih contoh. Ibu saya, dia tidak membuka toko kelontong sebagaimana tetangga-tetangga membuka kelontong. Kenapa dia nggak buka toko kelontong? Karena kiri kanan orang sudah ada banyak yang buka toko kelontong. Dia mencari apa yang belum ada. Dia buka toko saprotan, sarana produksi pertanian, termasuk jadi agen pupuk, baik subsidi maupun tidak. Akhirnya setelah dia menjalani, dia memahami bahwa orang kenapa nggak mau jualan pupuk, ternyata modalnya gede, marginnya tipis. Tapi karena segmentasinya, diferensiasi marketnya berbeda, maka bisnis dia sustain. Lebih gampang karena pasarnya ada. Jadi dia memancing dengan kail, dengan umpan yang pas di kolam yang ada ikannya. Dan dia cuma satu-satunya mungkin di desa, bahkan 2-3 desa itu. Sementara yang lain itu head to head. Kalau dalam istilah branding itu red ocean, di mana hiu udah makan hiu. Jadi persaingannya udah nggak sehat. Nah, kalau kita sudah mau buka toko kelontong, tiba-tiba kiri kanan sudah buka toko kelontong, hal yang paling gampang adalah apa? Jangan buka toko kelontong. Itu plan B-nya. Tinggal mundur lagi. Duit yang 5 juta mau diapain? Ya terserah, mau dikemaskan dulu sambil nunggu, nanti dapat ide lagi, bisa. Jadi bisnisnya berhenti aja dulu. Ya. Jadi daripada rugi, bisnis itu sebenarnya jangan dilakukan kalau udah tahu mau rugi. Jadi jangan terlalu emosional ya. Kita harus menyusun rencana A, rencana B. Kalau misalnya apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai harapan pada saat berjalannya waktu. Jadi kita harus agak lentur menyesuaikan diri. Harapan semua orang ya untung. Tapi kan itu mungkin hanya di dunia dongeng. Pada kenyataannya bisnis pasti ada ruginya. Nah, bagaimana pada saat rencana bisnis in certain time, pada satu waktu belum selesai rencana bisnis kita, ternyata menyebabkan bisnis kita itu rugi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, yang paling penting itu menyadari dulu bahwa bisnis itu rugi. Ini sepertinya sederhana ya, tapi nggak banyak orang yang punya mentalitas untuk mengakui bahwa bisnisnya rugi. Owners kadang-kadang nggak sadar kalau bisnisnya ini rugi. Mungkin ada psikologi, ya. Mungkin ada harapan yang terlalu tinggi, mungkin juga pembuktian. Nah, menyadari dulu bahwa bisnis itu rugi, itu hal yang paling utama. Setelah paham, tahu ruginya berapa, ruginya dari mana, baru dari situ kita bisa merencanakan plan B atau plan C pada saat bisnis rugi. Karena gini, kita merencanakan di titik tahun pertama nih, ya kan, dengan modal sekian, tenaga kerja sekian, resources sekian. Berjalan, harapan kita di tahun pertama, kita misalnya mencapai skala tertentu. Ternyata 6 bulan, ini nggak berjalan baik. Udah kelihatan nih. Nah, pengusaha yang baik tuh harus paham kapan dia harus exit. Jadi, daripada saya rugi 100 juta di tahun pertama, lebih baik saya misalnya rugi 50 juta di 6 bulan pertama. Kalau dia bisa memprediksi rugi di tahun pertama itu 100 juta, lebih baik dia bisa berubah. Nah, mungkin dia bisa memahami nih karena dia punya sistem keuangan yang baik, ya, karyawan-karyawan juga jujur,
ternyata ruginya apa? Ya memang marketnya lagi drop, misalnya kayak pandemi nih. Kita buka kafe tahun lalu, ini pasti drop nih karena orang-orang nggak datang ke kafetaria. Nah, dengan mengetahui ruginya di mana, oh ini karena marketnya down. Akhirnya misalnya apa? Wah, kita rubah bisnis aja. Kan kita sudah punya kitchen, kita sudah punya kopi. Kopi itu ada yang dimakan dinikmati di dalam dine in ya, restoran gitu. Tapi ada juga yang take away. Ya udah take away aja. Misalnya pakai Gojek atau GrabFood atau GoFood gitu. Model bisnisnya berubah, perangkat bisnisnya juga berubah, strateginya juga berubah. Akhirnya yang awalnya misalnya rugi 50 juta, berjalannya waktu pada tahun pertama yang prediksinya kalau bisnisnya tetap begini bakal rugi, nggak taunya ketutup misalnya. Pada bulan ke-9 nggak taunya ternyata ruginya nggak sampai 100, tetap rugi misalnya. Tapi misalnya cuma 60 juta ruginya. Wah, luar biasa, berarti selama bulan-bulan ini kerugian itu bisa turun. Nah, namanya warung kopi misalnya break even point-nya ya atau balik modalnya misalnya 2-3 tahun. Setahun pertama rugi segini ya wajar dong. Nanti begitu marketnya sustain, dia bisa bertahan. Nah, akhirnya kita bisa untung. Jadi kita perlu pertama menyadari dulu kerugiannya dari mana. Menyadari itu rugi, terus kerugiannya dari mana. Dan bertanya kemudian rencana apa lagi yang harus kita adaptasi terhadap perubahan yang ada. Sebenarnya simpel aja. Jadi kita harus beradaptasi terhadap keadaan di mana di titik pertama pada saat perencanaan bisnis di titik 0 ini, misalnya sampai titik 10, di titik 3 nih kita ternyata parameternya sudah berubah. Kita menyesuaikan dengan parameter-parameter yang ada. Sehingga kita bisa memitigasi atau mengurangi kerugian. Harapannya dengan berjalan waktu nanti grafiknya akan naik, akhirnya dapatlah revenue stream atau benefit atau keuntungan yang maksimal. Perencanaan bisnis itu pada dasarnya adalah menuliskan poin-poin yang akan kita lakukan di masa depan. Tentunya parameter-parameter atau asumsi-asumsi ada diukur dari titik kita sekarang, present nih. Sementara action yang kita rencanakan itu berada di masa depan. Ya tadi yang saya jelaskan, antara kita merencanakan di titik 0, pada saat pelaksanaan mungkin dari titik 1 sampai 10. Nah, pada saat kita berjalan ke titik 1, 2, 3 dan seterusnya, itu pasti parameternya berubah. Misalnya tadi pada saat membuka toko kelontong, asumsinya nggak ada saingan. Nggak taunya tetangga warung sebelah buka. Nah, ya kan? Jadi apakah kita harus konsisten terhadap rencana bisnis yang pertama? Tentu iya, kalau parameter-parameternya itu tidak berubah sesuai dengan kondisi ideal di awal atau kondisi awal. Tapi kalau parameternya berubah, tadi ya, kalau pakai analisis SWOT itu, strength, weakness, opportunity, threat, itu berbeda. Kalau ada toko saingan yang tadinya kita tahun pertama tidak tahu ternyata ada sekarang, artinya apa? Ya berarti market share-nya sudah tergerus. Ada orang yang mau ngambil toko ke toko sebelah, jadinya kita mau ngambil margin yang lebih besar, akhirnya harus kompetitif kan? Karena ada warung sebelah. Akhirnya apa? Minimal dari pricing sudah beda nih. Oh berarti kita marginnya nggak boleh gede-gede nih karena tetangga. Gitu. Atau bahkan lebih ekstrim, ya udah kita nggak usah buka toko kelontong deh. Pada saat kita belum mulai misalnya. Jadi perencanaan bisnis konsisten kalau sesuai dengan keadaan semula. Tapi kalau berubah ya harus adaptif gitu. Kita merencanakan saja dan eksekusinya tergantung kondisi-kondisi yang ada pada waktu yang kita lalui. Tahun berjalan, rencana itu selalu dirubah, diadaptasikan. Dan itu harus dikomunikasikan dengan para pihak yang ada di bisnis itu. Manusia yang merencanakan, Tuhan yang menentukan. Nah, ini ada satu nasihat dari guru saya, sempurnakan ikhtiar, setelahnya tawakal. Jadi kita merencanakan sebaik mungkin, effortnya maksimal, tapi hasil kita harus pasrah kepada yang di atas gitu. Karena banyak parameter-parameter, ambience, lingkungan yang kita tidak bisa kontrol gitu. Tugas kita dalam merencanakan, memprediksi untungnya berapa, bisnis partnernya siapa, marketnya yang mana, kita rencanakan. Pada saat prosesnya berjalan, kita beradaptasi, mengurangi kerugian,
Tapi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kerugian terjadi, maka kita sebisa mungkin mengurangi kerugian. Lebih idealis lagi misalnya jangan sampai ada pemecatan terhadap karyawan. Ya. Misalnya jangan sampai mengurangi hak-haknya dalam keadaan seperti itu. Itu hal-hal ideal sehingga kita menjadi satu organisasi bisnis yang juga valuable buat masyarakat, terutama di desa. Semoga dengan memahami perencanaan bisnis seperti ini, kita bisa lebih memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan.